Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal pasal 19 ayat 12 sampai 15. Namun di sini saya hanya akan menyoroti ayat 13 sampai 15. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara-saudara semua. Amsal pasal 19 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan hari ini berbicara mengenai hidup yang berhikmat dalam rumah tangga. Setiap pasangan suami istri tentunya mengidamkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Namun, penulis Amsal menunjukkan dua hal yang menjadi penyebab ketidakbahagiaan, bahkan kehancuran di dalam sebuah rumah tangga, yaitu anak yang bebal dan istri yang suka bertengkar. Pada ayat 13 bagian A, dikatakan di sana, anak bebal adalah bencana bagi ayahnya. Saudara-saudara, bebal bukan berarti orang yang IQ-nya rendah, melainkan orang yang tidak takut akan Tuhan. Tidak mau mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, tidak tajam pikirannya, atau bodoh. Anak bebal merupakan suatu bencana bagi orang tua. Bahkan akan menjadi konflik yang berkepanjangan antara suami istri sebagai orang tua. Dan selanjutnya di dalam ayat yang ke-15, anak yang bebal atau bodoh menunjukkan kemerosotan moralnya melalui kemalasannya. Saudara-saudara, salah satu tugas orang tua Kristiani ialah mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Tugas mendidik yang Kristiani menuntut kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang memahami firman Tuhan. Tanpa sebuah pemahaman, tanpa sebuah pengenalan akan firman Tuhan, kita tidak bisa mendidik anak-anak kita seturut dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari sebagai orang tua, kita perlu mencurahkan perhatian yang serius di dalam mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan. Kemudian berikutnya di dalam ayat 13 bagian B tentang istri yang suka bertengkar. Dikatakan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Dan penulis Amsal dalam ayat 14 mengkontraskan istri yang suka bertengkar dengan istri yang bijaksana. Dan juga mengkontraskan kekayaan yang dapat diwariskan dari seorang ayah dengan seorang istri yang bijaksana yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini memberikan perbandingan antara harta dan seorang istri yang berakal budi. Kita tentu setuju bahwa rumah dan harta seseorang dapat dia peroleh dari kerja kerasnya atau warisan orang tua atau kakek nenek. Tetapi istri yang berakal budi itu merupakan pemberian Tuhan. Saudara-saudara, kata berakal budi sama dengan bijaksana. Jadi istri yang berakal budi yang dimaksudkan adalah istri yang bijaksana dan tentu takut akan Tuhan, atau bisa disebut istri yang saleh. Saudara-saudara, di sini penulis Amsal menegaskan bahwa istri yang berakal budi atau bijaksana jauh lebih penting daripada sekedar penampilan fisik. Dan jika seorang pria atau suami mendapatkan istri yang berakal budi menurut Alkitab, maka ia mendapatkan sesuatu yang bernilai lebih dari harta benda. Itu adalah karunia atau pemberian dari Tuhan. Atau dengan kata lain, menikah dengan seorang istri yang saleh itu adalah berkat khusus dari Tuhan bagi saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, memiliki pernikahan yang berbahagia itu tidak terlepas dari peran seorang istri yang berakal budi. Dan faktor kebahagiaan dalam rumah tangga juga tidak terlepas dari peran seorang istri. Dari sini kita dapat memahami bahwa peran seorang istri yang berakal budi berdampak atau memberikan pengaruh yang besar terhadap suami dan juga anak-anaknya. Mungkin pertanyaan berikutnya muncul di dalam benak kita adalah, bagaimana menjadi istri yang berakal budi? Saudara-saudara, ada banyak pandangan mengenai menjadi istri yang berakal budi. Namun yang menjadi dasar utama ialah hidup takut akan Tuhan. Seorang istri yang takut akan Tuhan, tentu ia dapat menahan perkataan yang memicu pertengkaran dan menjaga hatinya agar selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, menjadi istri yang berakal budi tidaklah mudah. Namun ini merupakan kunci untuk mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga atau keluarga, serta menjadi penentu keberhasilan pendidikan dan masa depan anak-anak. Oleh sebab itu,
Mari, para wanita, para ibu-ibu, kita mau menjadi istri yang berakal budi. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan melalui perenungan firman Tuhan hari ini? Di dalam ayat yang ke-13, di sana sesungguhnya menyajikan rumah tangga yang disfungsional. Sedangkan di ayat ke-14, di sana menyajikan rumah tangga fungsional. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Mari kita menghadirkan rumah tangga Kristen yang dibangun di dalam Tuhan dan firman-Nya. Bangunlah rumah tangga yang fungsional, bukan rumah tangga yang disfungsional. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghidupi firman-Nya di dalam rumah tangga ataupun keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengajarkan kepada kami, umat-Mu, bagaimana kami harus menjalankan peran kami, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga kami. Kami membutuhkan pertolongan dan belas kasih Tuhan untuk menuntun dan memimpin rumah tangga kami, keluarga kami, sehingga kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu melalui kehidupan di dalam keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.